Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 6, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat. Kemarin karena Anda kalau didikte itu kan lambat sekali nulisnya, udah gitu juga minta ampun pendengarannya juga sangat tega mengatakannya. Tapi terus kemudian saya janji ya udah nggak usah didikte, saya bikinin video saja. Maka ini janji saya menjelang UTS, maka salah satu materi UTS ya saya sampaikan melalui video ini. Yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang sebenarnya subjudulnya yaitu manfaat mengkaji perilaku konsumen. Ini sudah Bapak sampaikan. Kemudian memprediksi tren pasar, poinnya. Terus yang kedua, mengetahui produk yang paling tepat untuk diproduksi dan dijual. Nah, yang ketiga ini yaitu menentukan harga yang tepat. Dengan mengkaji perilaku konsumen dapat membantu menentukan harga yang tepat, karena perilaku konsumen dapat mempengaruhi penjualan, pendapatan, dan laba. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat membuat keputusan penetapan harga yang tepat. Beberapa cara perusahaan dapat memanfaatkan perilaku konsumen untuk menentukan harga, yaitu poinnya memahami nilai yang dirasakan konsumen. Nah, kemarin sudah disampaikan, didikte dan sudah dijelaskan. Kemudian memahami preferensi konsumen, yaitu kecenderungan atau kesukaan konsumen terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Ini juga sudah disampaikan dalam bentuk dikte maupun penjelasan. Nah, kemudian yang berikutnya memahami motivasi konsumen, juga sudah memahami tren pasar, juga sudah. Nah, kemudian memahami sensitivitas harga. Nah, inilah yang Bapak janjikan akan Bapak buatkan video. Nah, sensitivitas harga adalah tingkat respon konsumen terhadap perubahan harga suatu produk atau layanan. Sensitivitas ini perlu dipahami agar dapat menentukan strategi penetapan harga yang tepat. Jadi harga itu ada yang, jadi sebenarnya termasuk barangnya ya, tergantung pada barangnya. Barang-barang tertentu itu ada yang tidak pernah mengalami sensitivitas harga. Nah, tapi barang yang lain, ini ada yang memiliki sensitivitas harga. Nah, misalnya ketika puasa gini kan bahan pokok itu mengalami sensitivitas harga, tapi juga bukan harga barang pokok semuanya. Ini harga barang tertentu, misalnya cabai atau bawang merah, ini harganya sensitif ini. Tidak seperti barang pokok yang lain yang cenderung tenang. Nah, ini minyak goreng itu biasanya juga
sensitif ini. Nah, nanti menjelang Lebaran yang paling sensitif itu apa? Daging. Nah, daging ini juga cukup sensitif ini harganya. Nah, kemudian berkaitan ini tuh tadi sekedar contoh Anda supaya Anda bisa memahami harga-harga yang sensitif. Nah, kemudian ini berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan ini ya tentunya beda dengan kebutuhan Anda sehari-hari atau kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, ini beberapa perusahaan, beberapa strategi penetapan harga yang dapat digunakan perusahaan adalah untuk menghadapi sensitivitas harga ini, yaitu cost plus pricing, kemudian competitive pricing, kemudian markup pricing, dan break even pricing. Nah, apa saja itu yang dimaksudkan dengan cost plus pricing? Cost plus pricing itu adalah metode penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diinginkan ke atas biaya produksi. Nah, jadi biaya produksi itu merupakan bagi perusahaan ini biaya yang dalam penjualan ini komponen yang fix ini nggak boleh dikurangi, karena kalau ini tidak dihitung secara tepat maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Jangan sampai kerugian ini diderita oleh perusahaan. Makanya penentuan harga jual itu menambahkan laba yang diinginkan ke atas biaya produksi. Jadi biaya produksinya sudah ditentukan lah. Rincian biaya produksi itu ya dari modal, dari tenaga kerja, terus kemudian biaya produksi yang lain seperti bahan bakar, minyak pelumas, dan lain-lain. Ini harus dihitung secara tepat. Nah, kemudian cost plus pricing ini setelah ditentukan harga, setelah dihitung secara cermat biaya produksi itu misalnya 1 juta. Nah, keinginan untungnya itu berapa persen dari produksi ini. Ya misalnya kalau menginginkan 25%, yaitu ditambah 250. Makanya harga jualnya menjadi 1.250.000. Itu hitungan menurut cost plus pricing. Nah, kemudian yang ketiga, competitive pricing. Ini adalah strategi penetapan harga yang mempertimbangkan harga produk pesaing. Nah, jadi yang dilihat itu harga produk pesaing. Nah, ini tujuannya apa? Misalnya mau menghancurkan pesaing. Nah, ini tentunya perusahaan yang bisa menghancurkan pesaing itu adalah perusahaan yang kuat. Nah, dia dalam satu waktu, dalam rangka menghancurkan pesaing, ini dia bisa banting harga. Artinya rugi pun nggak apa-apa. Nah, karena memang yang dimaksudkan menghancurkan pesaing.
Nah, jadi misalnya pesaing ini, nah, biasanya pesaing kan perusahaan baru ya, perusahaan baru tentunya belum memiliki pengalaman, sehingga dia harus menjual misalnya harga jual mereka ini 1,5 juta. Nah, ini dipertimbangkan oleh perusahaan yang sudah kuat supaya pesaing ini hancur. Harga yang 1,5 juta ini tadi jadi perhatian. Nah, caranya menghancurkan gimana? Dibikin harga di bawah pesaing. Ya kalau bisa memang jangan sampai rugi. Kalau kebetulan karena ini makanya perusahaan besar itu biasanya kapasitas produksinya tinggi, terus kecepatan karena mesin yang dimiliki oleh perusahaan itu mesin yang modern, mesin yang canggih, maka produksinya juga cepat. Jadi produksinya cepat, kapasitasnya besar. Nah, dia memproduksi dengan jumlah atau kapasitas yang sedemikian besar. Ini yang dilakukan oleh Cina, itu perusahaan-perusahaan Cina dalam menghancurkan perusahaan-perusahaan di negara-negara lain. Nah, Bapak beritanya pernah membaca itu menghancurkan perusahaan-perusahaan. Sebenarnya bukan perusahaan setempat itu, cuma orang-orang Afrika ini kan ngambil barang, antara lain dulu tekstil itu kan ngambilnya ke Tanah Abang. Tanah Abang dulu banyak orang-orang negro belanja di Tanah Abang. Nah, ini harga dari Tanah Abang ini dihancurkan oleh produk Cina. Nah, karena Cina bisa memproduksi kain dengan kualitas yang lebih baik, kemudian kapasitasnya produksi juga besar, sehingga biaya ini bisa menekan biaya produksi, sehingga dia bisa menjual murah. Nah, dijual murah, diekspor ke negara-negara Afrika. Nah, orang Afrika kan ya keuntungannya kenapa? Lebih, kalau ke Tanah Abang kan dia ada biaya transportasi, dia pergi ke Tanah Abang, terus kemudian biaya ekspedisi pengiriman barang yang sudah dia beli, ini kan banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, sementara Cina mengekspor ke negara mereka, jadi mereka tidak usah kemana-mana, tidak perlu biaya transportasi dan biaya ekspedisi nggak perlu, sehingga memberi kain yang kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah. Nah, maka selesailah orang-orang Afrika, tidak ada yang datang ke Tanah Abang lagi. Nah, demikian juga sistem jumping ini. Dulu yang melakukan sistem jumping itu Jepang. Jepang itu menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual dalam negeri. Nah, dijual ke luar negeri lebih murah itu tujuannya apa? Untuk menghancurkan perusahaan-perusahaan yang mengirim ke negara tujuan Jepang ini. Misalnya dikirim ke Indonesia, taruhlah mobil dikirim ke Indonesia, mobil Jepang dikirim ke Indonesia dengan harga jumping, tentunya harganya jadi murah. Nah, kemudian ini mengalahkan produk-produk kendaraan roda 4 dari Eropa maupun Amerika. Belum ditambah lagi sudah harganya murah, kemudian Jepang itu memiliki keahlian dalam membuat model kendaraan yang lebih bagus.
tadinya juga warnanya juga beraneka ragam. Itu dulu zaman bapak masih kecil itu produk-produk Eropa itu nggak ada warna-warna macam-macam ini. Warna macam-macam itu nggak ada, adanya ya cuma hitam aja. Kemudian Amerika masih mending, ada aneka macam, tapi itu juga produk tertentu aja. Chevrolet aja yang bikin, Chevrolet Impala ini bikin mobil dengan aneka warna. Nah, terus kemudian datang Jepang lebih beraneka warna lagi, dan ditambah irit bahan bakar, terutama berkaitan dengan keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang masih rendah, dengan harga bahan bakar yang dengan kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan Jepang ini yang lebih irit, membuat pasar di Indonesia akhirnya memilih pasar dari Jepang. Itu cara-cara Jepang mengalahkan produk-produk negara lain. Jadi tidak menjatuhkan, tidak selalu menjatuhkan pesaing itu pabrik yang ada di negara tempat tujuan, tapi pesaing itu bisa saja tujuan ekspornya Indonesia, tapi yang dihancurkan adalah pasar dari Amerika, kendaraan dari Amerika, dan pasar kendaraan dari Eropa. Sama saja Cina, itu yang dikalahkan. Sebenarnya bukan Indonesia mengekspor tekstil ke Afrika, tapi orang-orang Afrika yang membeli ke Indonesia, ke Tanah Abang, ini akhirnya disaingi dengan produk dari Cina. Jadi dengan menggunakan competitive pricing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah markup pricing. Markup pricing adalah metode penentuan harga jual suatu produk barang atau jasa dengan menambahkan presentasi tertentu dari biaya produksi. Kelebihan markup pricing itu sederhana dan efektif untuk memastikan keuntungan. Jadi markup ini intinya harga jual suatu produk barang atau jasa dengan menambahkan persentase tertentu dari biaya produksi. Nah, jadi sebenarnya hampir sama dengan cost plus pricing. Kemudian break even pricing. Break even pricing adalah metode penentuan harga jual berdasarkan harga impas. Jadi pada titik impas, yaitu break even point. Break even point itu sering disingkat BEP. Nah, itu ketika suatu perusahaan sudah dari hasil penjualan produknya ini sudah bisa mengembalikan biaya produk. Jadi perusahaan ini sudah untung belum, tapi rugi sudah impas. Nah, jadi break even point adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan biaya total. Nah, jadi biaya total ketika mendirikan perusahaannya, terus kemudian biaya produksi dan biaya iklan dan macam-macam ini sudah tertutup oleh hasil penjualan produksi. Jadi sehingga perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ini break even point. Nah, kemudian strategi penjualannya, penentuan harganya menggunakan break even pricing.
metode ini sering digunakan oleh perusahaan baru yang belum fokus menghasilkan laba. Jadi yang dikejar memang yang penting break even. Manfaat break even bridging ini untuk mengetahui kapan akan balik modal. Jadi pertama, perusahaan atau ini, jangankan perusahaan besar ya, perusahaan angkutan milik perorangan saja. Ini Anda misalnya beli mobil elop untuk Anda gunakan sebagai perusahaan angkutan orang. Ini kalau Anda beli, ini harus Anda bisa memperhitungkan beli kendaraan, harganya berapa, atau kalau kredit berapa, lunasnya berapa, di kredit berapa, kemudian sampai lunasnya itu berapa tahun. Kemudian ketika mobil ini sudah di tangan Anda, kan Anda bisa gunakan untuk mencari uang. Jadi cari uang dengan kendaraan itu untuk kebutuhan hidup dan untuk operasional kendaraan, dan kemudian untuk bayar cicilan kredit ini. Nah, ini Anda harus bisa memperhitungkan secara cermat jarak berapa tahun, ini harus bisa mencapai break even point. Jadi Anda harus tahu ini, jangan sampai kendaraan sudah Anda miliki bertahun-tahun tapi Anda nggak tahu ini sudah break even atau belum gitu. Jadi Anda harus tahu kapan kendaraan yang Anda beli ini, ketika Anda jadikan alat transportasi, Anda gunakan untuk mencari uang, ini Anda harus tahu break even pointnya kapan. Sehingga ketika sudah tahu break even pointnya, maka Anda tinggal memperoleh keuntungan ini, memperoleh keuntungan. Jadi paling hanya kena biaya biaya sopir, kemudian biaya operasional, beli solar, oli, dan kemungkinan masuk bengkel. Ini pertama diketahui dulu break even pointnya, terus kemudian diketahui kapan Anda mulai mengais keuntungan. Ketika sudah mengais keuntungan inilah Anda bisa nambah kendaraan lagi, supaya ya artinya kalau Anda langsung beli sekian tanpa ada bisa memprediksi, ini takutnya nanti Anda punya 3 mobil. Ya, memang secara umum orang mengatakan punya 3 mobil itu enak gitu. Artinya ketika yang satu masuk bengkel, yang 2 bisa menutup kebutuhan yang satu masuk bengkel tadi. Tapi bagaimanapun juga kan Anda beli kendaraan baru dan dengan cara kredit. Ini harus tahu kekuatan pasar. Artinya Anda mengoperasikan mobil ini sehari dapat berapa. Kalau sekarang antara Bekasi Cikarang ini kan angkutan elop itu sepi. Masalahnya sekarang ini sedang karena ada komuter lain, orang pada beralih ke kereta komuter lain, sehingga sepi. Nah, ini nggak mungkin Anda ngangkut artinya sengaja beli elop baru terus trayeknya itu Cikarang Bekasi.
apalagi sekarang ada bis kota Wibawa Mukti itu. Nah itu lebih ini lagi, lebih rawan lagi penghasilan dari elap. Lain dengan misalnya Anda jalurnya itu taruhlah Cikarang Sukatani, atau kalau di Bekasi mana yang bukan jalur-jalur yang satu arah dengan komuter lain. Mungkin dari stasiun Bekasi itu ke dalam Teluk Bujung itu ke dalam. Nah, ini tidak bersaing dengan kendaraan-kendaraan seperti komuter lain dan lain sebagainya. Nah, itu Anda prediksi kalau narik itu sehari berapa, atau Anda pelajari dari sopir-sopir angkot di sana. Anda pura-pura jadi penumpang, ya jadi penumpang beneran, artinya sambil jadi penumpang terus kemudian ngobrol dengan sopir, nanya satu rate dapat berapa, sehari bisa berapa rate. Nah, itu dengan seperti itu Anda bisa menghitung penghasilan mobil angkot, sehingga kalau Anda beli, Anda sudah bisa memprediksi harga pembelian Anda berapa, kalau kredit berapa, penghasilan per hari berapa, sampai break even pointnya berapa. Demikian juga kalau Anda mengelola perusahaan. Jadi itu barangkali masalah mengatasi harga yang tadi sensitivitas harga tadi dengan cara yaitu cost plus bridging, competitive bridging, markup bridging, kemudian break even bridging. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.